Nabung 30.000 bisa dapat 10 juta dalam setahun. Kira-kira, mungkin gak sih nabung setahun bisa dapat 10 juta? Mengingat uang 10 juta rupiah bisa dibilang lumayan besar bagi kita yang memiliki gaji cuma sebatas UMR. Sepertinya cukup susah jika dilihat dari tingginya harga-harga barang yang ada, khususnya untuk kita yang tinggal di Jakarta dan kota besar lainnya. Sebenarnya mengumpulkan uang 10 juta dalam setahun itu sangat bisa kita lakukan. Jangan dulu pesimis, karena pada video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana cara mengubah uang Rp30.000 menjadi 10 juta rupiah dalam setahun dengan gaji UMR Jakarta. Barangkali ada sebagian dari kita yang pernah berusaha untuk menabung berbulan-bulan. Misalnya sedang membutuhkan laptop baru untuk keperluan kerja atau liburan dan lain sebagainya, tetapi hasilnya nihil. Mungkin saja kita keliru dalam menyusun strategi untuk mengumpulkan uang sesuai target. Mari kita lihat apa saja yang mungkin belum kita lakukan. Mari kita lihat video sederhana di bawah ini. Nomor 1. Analisis penghasilan. Untuk kita tahu strategi mana yang akan kita pakai, pertama adalah ketahui berapa semua uang penghasilan kita dalam sebulan. UMP DKI Jakarta hingga dengan saat ini berada di Rp4.641.854. Supaya mudah menganalisis, kita bulatkan menjadi Rp4.650.000. Dari jumlah uang ini, berarti paling tidak kita perlu menyisihkan minimal Rp850.000 setiap bulannya selama 12 bulan berturut-turut. Kita hitung lagi, Rp850.000 jika kita bagi 30 hari kalender, maka sebetulnya uang yang perlu kita sisihkan setiap hari hanya tidak sampai dari Rp30.000. Mulai kebayangkan sahabat? Dari gaji kita Rp4.650.000 dikurangi jatah nabung Rp850.000, rasanya sisa uang gaji masih sangat cukup untuk membiayai kebutuhan lain seperti biaya makan, bayar sewa, dan kebutuhan pokok lainnya. Nomor 2. Bagi persentase pengeluaran. Analisis penghasilan yang sudah berhasil kita cermati akan membawa kita pada tahap selanjutnya, yaitu membagi persentase pengeluaran. Metode ini akan memudahkan kita dalam mengelola keuangan pribadi serta mampu menekan pengeluaran. Dari 100% gaji yang kita peroleh, kira-kira pembagian persentasenya sebagai berikut. Pertama, 10% untuk biaya asuransi, seperti BPJS atau asuransi lain, 10% zakat atau per-10, 40% makan, biaya listrik, air dan pulsa, 20% sisihkan untuk target 10 juta dalam 1 tahun, 10% simpanan dana darurat, dan 10% tabungan jangka panjang atau investasi. Kamu bisa bagi persentase dari penghasilan yang didapat setiap bulannya menjadi seperti perkiraan di atas. Tidak harus sama persis, ini bisa disesuaikan dengan pengeluaran kamu setiap bulannya. Dengan demikian, kira-kira membagi persentase seperti ini semua penghasilan akan lebih mudah diatur secara baik. Nomor 3. Mencari penghasilan tambahan. Dalam perhitungan di atas sebetulnya gaji Rp4.650.000 per bulan sudah bisa mengantarkan kita kepada 10 juta rupiah dalam setahun ke depan, namun jika pengeluaran pokok setiap bulannya ternyata lebih besar, karena memiliki tanggungan lain seperti uang sekolah anak, atau cicilan kendaraan motor, maka mencari penghasilan tambahan lain di luar gaji patut Anda coba. Di era digital sekarang ini, kita bisa membangun usaha sampingan secara online dengan modal yang sangat sedikit atau bahkan tanpa perlu modal. Kita bisa mencoba menjalani bisnis reseller, dropshipper, just tip atau jasa titip, bahkan bisa juga menjadi pekerja freelancer. Nah, jika sahabat sedang kepikiran untuk membangun bisnis kecil-kecilan untuk menambah income bulanan, tidak ada salahnya mencoba fitur gadai tanpa bunga dari Pegadaian. Anda bisa memanfaatkan fasilitas dari Pegadaian yaitu Gadai Peduli. Program Gadai Peduli adalah berupa fasilitas pinjaman gadai tanpa bunga. Nomor 4. Hidup hemat. Hal ini yang sepertinya sudah mulai menjadi kewajiban kita lakukan adalah dengan hidup hemat. Gaya hidup hemat bukan berarti kita harus pelit. Yang bisa kita lakukan dimulai dengan memangkas pengeluaran yang sifatnya hanya karena keinginan bukan kebutuhan. Apakah ada dari kamu yang melewatkan keempat cara di atas?
Atau malah belum sama sekali menerapkannya? Hidup hemat juga melibatkan membuat anggaran bulanan dan berkomitmen untuk mengikutinya. Dengan mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu, kita dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk tabungan atau investasi yang bermanfaat di masa depan. Selain itu, hidup hemat berarti mencari cara untuk mengurangi biaya rutin. Seperti berbelanja dengan bijak, memanfaatkan diskon dan penawaran, serta menghindari pembelian impulsif. Kunci dari hidup hemat adalah kesadaran dan disiplin. Menyusun prioritas keuangan yang jelas membantu kita fokus pada tujuan jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Hal ini juga bisa mencakup memperbaiki kebiasaan sehari-hari, seperti membawa bekal dari rumah daripada makan di luar, menggunakan transportasi umum, atau bahkan memanfaatkan barang-barang bekas yang masih layak pakai. Dengan menjalani hidup hemat, kita tidak hanya belajar menghargai uang, tetapi juga menciptakan stabilitas keuangan yang lebih baik, mengurangi stres terkait masalah keuangan, dan mempersiapkan diri untuk situasi darurat di masa depan. Hidup hemat adalah langkah bijak untuk mencapai kesejahteraan finansial dan kualitas hidup yang lebih baik. Nomor 5. Alokasi menabung saat promo season. Memanfaatkan penawaran dan diskon khusus adalah langkah cerdas bagi kamu yang ingin memperkuat tabunganmu. Dalam upaya untuk mengoptimalkan keuntungan keuanganmu, kamu dengan dapat menggunakan peluang-peluang terbatas seperti promo-promo cashback dari transaksi sehari-hari yang pada akhirnya akan menambah uang tabungan secara pasif. Itulah tips mengelola keuangan yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan dan mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Diperlukan manajemen keuangan yang cermat untuk mengelola uang masuk dan keluar agar kondisi finansial tetap aman dan terhindar dari risiko kebangkrutan. Selain memanfaatkan promo dan diskon, ada beberapa strategi tambahan yang dapat membantu kamu dalam mengalokasikan tabungan secara efektif selama promo season. Pertama, rencanakan pengeluaran dengan matang. Sebelum memanfaatkan promo, buatlah daftar kebutuhan yang benar-benar diperlukan. Hal ini akan membantu menghindari pembelian impulsif yang dapat merugikan keuanganmu. Nomor 2. Manfaatkan kartu kredit dengan bijak. Beberapa kartu kredit menawarkan cashback atau point reward saat digunakan selama periode promo. Pastikan untuk melunasi tagihan kartu kredit tepat waktu agar tidak terkena bunga yang tinggi. Nomor 3. Pantau promo dari berbagai sumber. Selalu pantau promo dari berbagai e-commerce, bank, atau aplikasi dompet digital. Terkadang, ada promo eksklusif yang hanya tersedia di platform tertentu. Nomor 4. Gunakan aplikasi pembanding harga. Sebelum membeli, gunakan aplikasi atau situs web pembanding harga untuk memastikan kamu mendapatkan penawaran terbaik. Nomor 5. Tentukan anggaran promo. Tentukan jumlah maksimal yang akan dihabiskan selama periode promo. Ini membantu mencegah pengeluaran berlebih dan memastikan sebagian uang tetap masuk ke tabungan. Nomor 6. Simpan uang dari diskon ke tabungan. Setiap kali kamu mendapatkan diskon atau cashback, simpanlah uang yang dihemat tersebut ke dalam rekening tabungan. Ini membantu meningkatkan tabungan secara signifikan dari waktu ke waktu. Nomor 7. Evaluasi pengeluaran setelah promo season. Setelah periode promo berakhir, evaluasi pengeluaranmu. Hal ini akan memberikan gambaran apakah strategi belanja selama promo efektif dan di mana bisa diperbaiki di masa depan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, kamu bisa memaksimalkan manfaat dari promo season dan memastikan bahwa keuangan tetap stabil dan sehat. Pengelolaan keuangan yang cermat akan membantu mencapai tujuan finansial yang diinginkan tanpa mengorbankan keamanan finansialmu.